Kepada yang terhormat Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di BDRI, Bapak Nasrullah dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Dan di sini juga ada sahabat saya, Pak Farid dan Ibu Yuni. Pak Farid ini Ketua Pemuda Pancasila Yogyakarta, ini Ketua Perindo, DPD Perindo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Saya beserta rombongan DPD RI dan staf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal ibadah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sejak bulan Oktober 2020 tahun lalu, kami pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepakat telah memperkenalkan tagline yang menjadi spirit kerja, yaitu dari daerah untuk Indonesia. Kalimat ini bukan sekedar kalimat, tetapi merupakan posisi yang sengaja kami ambil dan perankan untuk meneguhkan diri sebagai wakil daerah. Kami para senator dalam sumpah jabatan kami saat dilantik sudah berjanji atas nama Tuhan bahwa kami akan bekerja sesuai tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPD RI yang merupakan wakil daerah di pusat. Kamilah orang-orang daerah yang bukan berasal dari partai politik, yang bekerja untuk daerah, mewakili daerah, dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Karena itu, saya berterima kasih kepada tim sosialisasi DPD RI yang hari ini berkumpul dan silaturahmi di Yogyakarta. Karena Anda sudah menjadi kepanjangan tangan kami. Tadi ada catatannya, ada MOU dengan kami dari DPD RI, bahwa kita akan memperjuangkan guru-guru. Jadi, perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini supaya tidak ada transaksional. Saya bersama anggota DPD RI secara ikhlas membantu kalian semua. Tidak ada satupun kita minta imbal balik. Seperti yang Anda katakan tadi, bahwa kalau kita memperjuangkan guru honorer, nanti Anda semua mau jadi tim sosialisasi. Saya pertegas dengan mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak butuh itu. Saya bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan honorer itu tanpa ada aliran. Jadi kita menjaga jangan sampai kita sama-sama berdosa. Nanti Anda mengucapkan seperti itu, sedangkan kita sudah bergerak, ternyata masih ada juga yang tidak sesuai dengan janjinya sendiri. Jadi itu saya katakan karena penting buat saya, bahwa saya bersama-sama anggota DPD RI itu dengan jelas pada saat kita dilantik itu disumpah atas nama Allah untuk bergerak mewakili daerah. Ya, jadi saya pertegas kembali bahwa kita kalau dibantu oleh tim sosialisasi, kami berterima kasih. Ya, kami digandengkan dengan bahwa tadi yang Pak Nasrullah katakan bahwa ada timbal balik
saya tegaskan, saya nggak butuh itu. Betul ya? Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa DPD RI ini bukan dipilih oleh presiden, bukan dipilih oleh atasan dari mereka. DPD RI ini murni dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada kaitannya. Apalagi beda sekali dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu dia dipilih oleh kelompoknya partai. Kemudian dia bisa masuk menjadi calon legislatif, dia ditunjuk oleh ketua partai. Kalau DPD RI ini murni, kita berjuang sendiri, kita berusaha bisa mendapatkan urutan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi, karena perjuangan ini semualah itu yang membuat kami dari DPD RI bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian dari siapapun juga. Itu adalah sudah takdir Allah mempercayai kita diberi tugas. Makanya saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan semua, kita jangan sampai ingkar sama sumpah kita. Karena bagaimanapun juga pada saat di akhirat nanti kita akan dimintai semua pertanggungjawaban apa yang kamu kerjakan sebagai anggota DPD RI di dapilmu masing-masing. Itulah yang membuat mereka dengan giat turun ke daerah. Kemudian perlu saya sampaikan juga kenapa saya sengaja sosialisasi keliling daerah di 34 provinsi. Karena memang saya sadari bahwa kita ini tidak dikenal sama orang. Karena tidak dikenal sama orang itulah yang membuat saya memperkenalkan diri bahwa DPD RI itu seperti ini. Tugasnya itu satu, yang pasti dia harus mencari aspirasi dari daerah. Jadi siapapun juga yang ada yang merasa didolimi sama siapa saja, kemudian ada masalah yang perlu dia sampaikan, dia tinggal bersurat kepada kita. Tapi ingat, kita ini punya kepanjangan tangan. Ada 4 anggota DPD RI di setiap provinsi, dan mereka semua punya tugas untuk menerima aspirasi dari rakyatnya. Kalau sampai ada anggota DPD RI yang tidak mau menerima aspirasi dari rakyatnya, silakan laporkan saja, suruh copot itu orang. Jadi tidak usah segan-segan. Kalau ada di Jogja sudah jelas anggota DPD RI itu adalah Ibu Ratu, kemudian ada Gus Hilmi, kemudian ada Afnan, ada Frit Mahmud. Mereka punya tanggung jawab terhadap rakyatnya yang ada di Yogyakarta. Jadi jangan segan-segan minta tolong sama Bu Ratu kalau ada kesusahan terhadap rakyat di sini. Ya, jadi saya sengaja sampaikan kepada Bapak Ibu, saluran yang pasti gunakan DPD RI, insya Allah akan didengarkan. Dan saya selalu katakan kepada teman-teman di DPD RI, jangan bawa masalah pusat ke daerah. Kita nggak usah ikut-ikut masalah pusat kemudian kita bawa ke daerah. Cukup kita bawa masalahnya daerah, kita bawa ke pusat, kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut saya berdiri di sini. Karena kalau saya larut-larut di sini nanti Bapak Ibu bosen semua. Dan kebetulan saya juga masih ada acara dikumpul dengan para siapa tadi Ustaz, para BEM UMI dan pedagang pasar. Jadi masih panjang perjuangan kita. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali kalau memang ada aspirasi, sekaligus kalau yang Zoom kan tidak ketemu sama kita langsung, silakan buat tertulis. Di situ ada, di setiap provinsi itu ada 4 wakil kita, silakan disampaikan kepada mereka. Mereka semua punya kantor di daerah, silakan ditemui. Yang mana? Kalau di Jogja itu di Jalan Kusuma Negara nomor 133. Mujamuju, Kecamatan Umbul-Yarjo, Kota Yogyakarta. Ya, yang dari Jogja ini, tapi banyak yang dari luar ya. Silakan.
Dan dari provinsi lain itu silakan juga. Bila perlu surat itu ditembuskan juga kepada Ketua DPD RI supaya saya bisa langsung monitor kalau ada sampai anggota DPD RI di daerah belum menyampaikan kepada kita. Kita selalu tidak pernah saya selalu menumpuk-numpuk pekerjaan. Saya selalu langsung kalau begitu ada langsung kita kerjakan, langsung kita beri tugas. Contohnya saja seperti di Keraton Solo, kita kemarin sudah menerima aspirasi dari kedua belah pihak yang berseteru. Akhirnya kebetulan ada Pak Bambang Sutrisno, anggota DPD RI dari Jawa Tengah, langsung saya kasih tugas di depannya mereka semua itu. Begitulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya pengantar dari saya ini sebagai pertama kali. Nanti untuk selanjutnya kita bisa melalui telepon atau melalui WA atau melalui surat, nanti mudah-mudahan kita bisa terima semua. Untuk masalah guru honorer, saya tidak usah bercerita panjang, Nasrullah juga sudah pernah ketemu saya, dan kita semua sudah bergerak, kita tinggal berdoa, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Dalam hal ini sudah memberikan pengarahnya juga. Namun sebelumnya Bapak kami mohon berkenan dan juga Ibu, ini ada sebuah kejutan. Baru saja saya dapat informasi dari rekan-rekan GTK HNK 35+. Ada sebuah kenang-kenangan yang akan diberikan kepada Bapak dan juga Ibu. Kami mohon berkenan dapat berdiri Bapak dan juga Ibu. Kali ini secara simbolis baru saja saya dengarkan karena dalam rangkaian acara ini berlangsung ada sebuah karya seni yang mungkin tak ternilai harganya. Namun dapat kita lihat ini merupakan bentuk ketulusan rekan-rekan dari GTK HNK 35+ mendukung DPD Republik Indonesia. Kami persilakan secara simbolis. Wow, sebuah karya seni yang tak ternilai harganya. Namun kita ketahui dari segala ketulusan dan bentuk sayatan gunting yang begitu rapi, tentunya memberikan arti tersendiri Bapak Ibu, bahwasanya dalam proses secara acara dalam kesempatan kali ini rekan-rekan dari GTK HNK 35+ benar-benar luar biasa untuk mendukung DPD Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, terima kasih. Kami mohon